Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Haryati dengan NIM 8598919824. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Medan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dengan kode mata kuliah SPGK 4107 praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang akan saya lakukan uji coba ada 3. Yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasti, dan yang ketiga gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan menyatukan daunnya. Hal ini terjadi karena dengan adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang pertama yaitu tanaman putri malu dalam satu pot buah. Dapat kita lihat bersama-sama daun putri malu di dalam pot ini sangat terbuka dan daunnya pada terbuka semua. Selanjutnya di sini ada alat tulis, ada penggaris, dan ada tabel pengamat. Lalu kita menggunakan stopwatch. Pertama, saya akan melakukan sentuhan halus. Dapat kita lihat di sini ya. Saya akan menggunakan penggaris. Baiklah, saya akan sentuh dengan halus. Dapat dilihat. Nah, daun putri malu menguncup hanya ujung daunnya saja. Lalu saya akan sentuh lagi dengan menggunakan penggaris. Nah, dengan sentuhan halus, daun putri malu hanya menguncup di ujung daunnya saja. Dapat kita lihat bersama-sama ya. Daun putri malu hanya menguncup di ujungnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menunggu berapa lama waktu yang diperlukan untuk melihat daun putri malu terbuka kembali. Setelah kita tunggu waktunya, dan ternyata waktunya 5 menit 6 detik ya, daun putri malu kembali terbuka. Kedua, saya akan melakukan sentuhan sedang dengan menggunakan penggaris. Dapat kita lihat bersama, saya akan menggunakan sentuhan sedang dengan penggaris. Ternyata daun putri malu menguncup lebih banyak dibandingkan dengan sentuhan halus. Baiklah, kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu dari daun putri malu yang sudah dilakukan sentuhan sedang untuk melihat daun putri malu terbuka kembali. Setelah kita tunggu dan waktunya, dan ternyata waktunya 6 menit 55 detik. Daun putri malu kembali terbuka. Baiklah, yang ketiga saya akan melakukan sentuhan kasar dengan menggunakan penggaris. Dapat kita lihat bersama, daun-daun putri malu tertutup dengan sangat cepat. Baiklah, setelah melakukan sentuhan kasar setelah 11 menit berlalu, daun-daunnya terbuka.
Beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama, kita membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis. Lalu kita membutuhkan stopwatch. Kemudian membutuhkan kardus yang sudah dilapisi oleh plastik berwarna hitam. Lalu kita membutuhkan 2 tanaman putri malu yang saya sudah beli label pot A dan juga label pot B. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Dapat dilihat masing-masing masih terbuka daunnya. Pot A terbuka daunnya dan pot B juga masih terbuka daunnya. Untuk percobaannya, saya akan letakkan pot A di tempat yang terbuka dan ada sinar matahari. Sedangkan di pot B ini, saya akan letakkan di dalam kardus dan usahakan saat menutup jangan sampai terkena daun-daun putri malu. Kita akan tutup dengan kardus secara hati-hati. Lalu saya akan hitung menggunakan stopwatch berapa lama waktunya, yaitu sekitar 30 menit. Baiklah, setelah menunggu selama 30 menit, kita akan buka pot B yang gelap berada di dalam kotak ini. Baiklah, saya akan buka kardusnya pelan-pelan. Daun di pot A yang kita letakkan di tempat terbuka, daunnya masih terbuka dengan lebar dan tidak ada perubahan apapun selama 30 menit kita letakkan di tempat terbuka. Sedangkan daun yang berada di pot B, setelah 30 menit, daun putri malu melakukan gerak niktinasti. Daun putri malu di pot B mengatupkan daunnya. Dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa adanya gerak niktinasti karena suasana gelap. Di dalam kardus yang tidak terdapat cahaya, daun putri malu melakukan gerak yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Selanjutnya, saya akan melakukan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, alat, dan bahan. Saya membutuhkan pertama tabel pengamatan dan juga alat tulis. Yang kedua, saya membutuhkan biji kacang merah secukupnya. Lalu, saya membutuhkan air dan juga saya membutuhkan 2 pot yang sudah saya tuliskan label A dan label B. Baiklah, saya akan memasukkan beberapa biji kacang merah. Di sini sudah ada tanah subur dan di bawah pot sudah saya lubangi agar ada proses keluarnya air. Langkah pertama, saya akan menanam biji kacang merah ke dalam pot A dan pot B. Lalu saya berikan sedikit air di pot A dan di pot B. Kemudian saya akan letakkan di bawah sinar matahari. Lalu saya akan tunggu perkembangannya selama 7 hari ke depan. Hari pertama, hari kedua dapat dilihat tumbuh akar. Hari ketiga tumbuh kecambah dan batang. Hari keempat tumbuh daun kecambah dan batang semakin tumbuh. Hari kelima kita akan meletakkan pot secara mendatar atau
secara horizontal di pot B ini. Hari ke-6 berikutnya, di sini tumbuh daun kecambah dan batang. Pot A, panjang batangnya 24 cm. Pada pot B dapat terlihat di sini sudah ada gerak geotropisme negatif, yaitu batang membelok ke atas. Tumbuh daun dan batang kecambah yang ada di pot B ini yaitu 14 cm. Hari ke-7 tumbuh batang semakin panjang dan daun melebar. Batang pot A 28 cm dan batang pot B membelok ke atas 19 cm. Di sini sangat jelas terlihat adanya gerak geotropisme negatif.